Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kali ini dalam video ini kami akan membahas mengenai algoritma Floyd-Warshall. Kami akan membahas mengenai sejarah, pengertian, dan contoh kasus untuk dipakai dalam algoritma Floyd-Warshall ini. Untuk anggota kelompok sendiri ada Aprilia Nelson Tabukang dengan NIM akhir 01, Hope Kinara Serafina Abbas dengan NIM akhir 11, dan Dev Stepanus Sepang dengan NIM akhir 23, dan Evan Jeremia Ken Kapur dengan NIM akhir 26. Baik, saat ini kita masuk dalam pengertian algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall ini merupakan algoritma yang digunakan untuk menemukan jarak terpendek antara semua pasangan simpul dalam sebuah graf berbobot. Algoritma ini menggunakan pendekatan pemrograman dinamis untuk menghitung matriks jarak terpendek antara semua pasangan simpul secara efisien. Kemudian di sini ada penggunaan algoritma Floyd-Warshall. Yang pertama itu pengelolaan jaringan. Pengelolaan jaringan ini digunakan untuk menemukan rute terpendek dalam jaringan komputer seperti jaringan internet. Kemudian ada sistem transportasi. Sistem transportasi ini membantu dalam menentukan rute terpendek antara berbagai lokasi dalam sistem transportasi. Yang ketiga adalah masalah logistik. Berguna dalam pemecahan masalah logistik seperti pengiriman barang dan manajemen inventaris. Yang keempat ada teori graf. Itu digunakan dalam studi teori graf untuk menganalisis hubungan dan jalur dalam graf berbobot. Selanjutnya kita masuk pada sejarah dari algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall dikembangkan secara independen oleh dua orang ilmuwan, yaitu yang pertama ada Robert Floyd dan Stephen Warshall. Robert W. Floyd mengembangkan algoritma ini pada tahun 1962 untuk menyelesaikan masalah jarak terpendek dalam sebuah graf berbobot. Sedangkan Stephen Warshall memperkenalkan algoritma ini pada tahun 1962 untuk menemukan transitive closure dari graf relasi. Algoritma ini kemudian dikenal sebagai algoritma Floyd-Warshall karena kedua ilmuwan tersebut secara bersamaan mengembangkan teknik yang serupa untuk masalah yang berbeda. Baik, selanjutnya di sini kita masuk pada contoh kasus. Bisa kita lihat di sini pada sebelah kiri ada gambar sebuah graf yang berarah atau directive graph. Jadi graf ini ada graf S, A, B, C, D, dan T. Nah, berdasarkan graf ini kita akan mencari jalur tercepat titik evakuasi saat bencana alam dari node S ke node T. Jadi berdasarkan graf ini kita akan memakai algoritma Floyd-Warshall ini untuk mencari shortcut path-nya atau jalan terpendeknya dari node S menuju ke node T. Nah, untuk cara mencari shortcut path-nya sendiri atau jalur terpendeknya sendiri, kita akan menggunakan penyelesaian berupa di sini matriks. Matriks ini kita ambil 6 baris dan 6 kolom. Kita ambil berdasarkan dengan node yang ada dalam graf. Dalam graf sendiri terdapat 6 node yakni ada S, A, B, C, dan T, sehingga membentuk matriks 6 kali 6. Oke, jadi sini sebelum kita lanjut ke matriks X pangkat 1 sampai kita mencari matriks X pangkat 6, kita perlu menjadi perhatian dalam matriks X pangkat 0 ini. Nah, dalam matriks X pangkat 0 ini, untuk nilai-nilai yang ada di dalam ini, kita isi berdasarkan dengan nilai-nilai yang sudah berada dalam gambar graf ini. Contohnya, untuk S ke A nilainya 9. Nah, dalam matriks kita taruh S ke A nilainya 9, S ke B nilainya 8, kita taruh dalam matriks nilai 8. Nah, untuk nilai S ke C-nya sendiri di sini ditaruh unlimited. Kenapa unlimited? Karena dalam nilai S ke C ini tidak ada garis atau busur atau simpul yang menghubungkan secara langsung antara S dan C ini. Jadi untuk nilainya sendiri kita isi dengan nilai unlimited karena untuk nilainya sendiri belum diketahui, karena baru nilainya yang sebenarnya dalam S ke C akan kita hitung sebentar
menggunakan matriks-matriks ini yang nantinya akan menjadi patokan perhitungan kita sebentar. Hal seterusnya pun berlaku ke dalam misalnya dari not S ke D, nilainya tetap unlimited, S ke T unlimited, dan seterusnya. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya kenapa dari S ke S itu 0, A ke A itu 0, B ke B itu 0, dan seterusnya sampai T ke T itu 0, karena 0 ini menandakan bahwa not tersebut itu kita tidak akan mencari, karena dia itu not tersebut dia itu diam di tempat, kita tidak akan mencari seperti nilai S ke A itu yang memiliki nilai 9. Nah, makanya dia 0 karena tidak ada busur atau busur yang mengarah ke not lain atau mengarah ke not itu sendiri, makanya nilainya sendiri ialah 0. Sorted paste-nya sendiri, untuk cara menghitungnya kita menggunakan rumus ini, yakni X dalam kurung I, J lebih besar X dalam kurung I, K tambah dalam kurung K, J. Atau bisa kita pakai juga yang rumusnya yang di bawah ini, X dalam kurung IJ lebih kecil dari X dalam kurung I, K tambah K, J. Nanti intinya sendiri sini saat kita akan melakukan perhitungan sebentar, dalam rumus angka yang akan kita masukkan ke dalam rumus ini, kita akan mengambil angka yang terkecil atau nilai terkecil yang akan kita dapat di sini, yang akan kita lakukan perbandingan sebentar. Nah, untuk nilai terkecilnya sendiri nanti kita akan masukkan ke dalam matriks nantinya yang akan kita hitung. Nah, yang dimana untuk I sendiri ini, I adalah titik awal, K itu perantaranya, dan J adalah titik tujuannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam matriks X pangkat 1. Kita akan mencari untuk nilai-nilainya sendiri. Sebenarnya untuk mencari matriks X pangkat 1 ini, yang akan menjadi patokan kita dalam menghitung matriks ini, yakni baris pertama ini, baris pertamanya beserta kolom pertamanya ini, dan juga yang menjadi patokan ialah matriks sebelumnya, yaitu matriks X pangkat 0 yang akan kita lakukan dalam perhitungan menggunakan rumus yang tadi yang sudah seperti yang dijelaskan. Nah, sebenarnya untuk nilai dalam matriks X pangkat 1 ini nilainya sama dengan X pangkat 0 ini. Kenapa? Karena dalam matriks X pangkat 1 ini, untuk not S-nya kita jadikan sebagai not perantara nanti, yang ini yang akan kita hitung. Cuman masalahnya di sini, untuk not S-nya sendiri, not S ini tidak bisa dijadikan sebagai not perantara. Kenapa? Karena tidak ada busur atau simpul yang mengarah ke not S itu sendiri dan bisa menjadikan not S itu sendiri sebagai perantara. Kecuali misalnya di sini jika ditambahkan busur dari B ke S dan S ke A, maka kita bisa menghitung nilai B ke A karena kita akan menggunakan not perantara S, kita akan menggunakan not S sebagai perantara untuk menghitung nilai B ke A. Jadi seperti itu. Kemudian kita langsung saja lanjut ke matriks X pangkat 2. Nah, untuk matriks pangkat 2 ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mengambil patokan dalam baris kedua dan juga kolom kedua dan beserta matriks X pangkat 1. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa untuk not A-nya sendiri bisa orang hitung karena not A ini bisa menjadi not perantara. Misalnya kita akan menghitung dari S ke C dan S ke D. Untuk not perantaranya sendiri kita menggunakan not A untuk menghitung tujuan dari not S ke C serta S ke D. Langsung saja kita coba hitung. Jadi sini untuk rumusnya kita masukkan yang ini titik awal, kita akan mencari nilai S ke C. Maka kita masukkan nilai titik awalnya S dan titik tujuannya ke C. Kemudian kita akan bandingkan, masukkan rumus selanjutnya, titik awal kembali kita taruh S dan titik perantaranya itu. Nah, titik perantaranya itu A tambah titik perantara A sendiri dan titik tujuannya yaitu C. Maka kita masukkan nilai. Nah,
Kenapa di sini saya seperti yang saya jelaskan tadi, yang akan menjadi patokan itu matriks sebelumnya yang matriks X pangkat 1. Untuk nilai SC yang akan kita nilai SC yang akan kita masukkan di sini, kita ambil nilainya berdasarkan dari matriks X pangkat 1. Karena yang akan kita cari sini nilai SC-nya sendiri. Nah, untuk nilai SC-nya sendiri dalam matriks X pangkat 1 itu unlimited. Sebentar. Nilainya unlimited. Kemudian kita tambahkan nilai-nilai AC, kita masukkan nilai SA. Nilai SA-nya itu 9. Kemudian kita tambahkan dengan kita tambahkan dengan nilai AC. Nilai AC-nya sendiri 5. Nah, jadi 9 tambah 5 sama dengan 14. Nah, dikarenakan di sini seperti yang saya sudah bilang tadi, untuk dalam perhitungan rumusnya sendiri itu kita akan mengambil nilai terkecil yang didapat. Nah, untuk perbandingannya seperti ini. Untuk nilai unlimitednya sendiri, yang pasti nilai unlimited sendiri itu lebih besar daripada nilai 14. Nah, makanya untuk nilai yang akan kita masukkan ke dalam matriks X pangkat 2 ini, untuk jarak S ke C-nya sendiri 14. Seperti itu. Hal yang sama juga berlaku dalam orang mencari jarak dari S ke D. Maka kita masukkan rumus titik awal dan titik tujuan. Kemudian kita akan bandingkan, kita masukkan lagi titik awal serta titik perantaranya. Kemudian kita tambah dengan titik perantaranya dan titik tujuan. Nah, seperti biasa orang akan mengambil patokan matriks sebelumnya, yaitu matriks X pangkat 1. Kita lihat untuk nilai S ke D-nya sendiri itu masih unlimited. Artinya masih belum diketahui nilainya berapa. Kemudian untuk nilai S ke A-nya sendiri, nilai S ke A adalah 9. Kita tambah dengan nilai A ke D. Untuk nilai A ke D-nya sendiri 3. Jadi 9 tambah 3 sama dengan 12. Nah, dikarenakan unlimited ini lebih besar daripada 12, maka kita taruh di sini simbol lebih besar. Dan nilai yang kita ambil di sini yakni nilai 12. Maka untuk di matriks X pangkat 2, nilai SD-nya sendiri kita isi 12. Kemudian masuk dalam matriks X pangkat 3. Untuk cara perhitungannya sebenarnya sama dengan seperti cara sebelumnya, yakni yang menjadi patokan kali ini untuk baris ketiga dan juga kolom ketiga, dan juga menjadi patokan untuk matriks X pangkat 2. Tinggal kita lihat saja kira-kira not apa saja yang bisa mencari titik tujuannya yang menggunakan not B sebagai perantara. Bisa kita lihat di sini, sebagai not B sebagai perantara bisa kita cari untuk nilai S ke C dan S ke D. Dan kita akan menggunakan not B sebagai perantara. Nah, untuk cara perhitungannya kurang lebih sama seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan saya di sini untuk jumlahnya itu S ke C-nya sendiri melalui jalur not perantaranya B, nilai S ke C-nya sendiri berubah menjadi 11, dan untuk nilai S ke D-nya sendiri menjadi 12. Menjadi lebih kecil karena kenapa? Karena tadi saat kita menghitung matriks X pangkat 2, yang kita gunakan perantara sebagai perantara yang kita gunakan untuk mencari titik S ke C dan S ke D, itu kita menggunakan not A sebagai perantara. Nah, namun di X pangkat 3 ini, untuk mencari nilai S ke C dan S ke D-nya ini, kita gunakan not B-nya sebagai perantara. Maka didapatkan hasil S ke C nilainya 11 dan S ke D nilainya 12. Baiklah, sekarang kita masuk pada X pangkat 4, dan di X pangkat 4 ini kita akan mencari dari not S ke not D. Karena pada matriks sebelumnya bisa kita lihat di sini, kita sudah mendapatkan dari not S ke not C.
Nah, kenapa di matriks sebelumnya masih unlimited? Karena dengan perantara matriks-matriks sebelumnya seperti not B dan not A itu tidak ada yang menghubungkan dari not S ke not T. Jadi dicari dulu dari not S-nya ke not C. Jadi kita dilihat di matriks sebelumnya itu kita perbandingkan dari ke S ke C itu yang mana lebih dekat melalui not A atau not B. Karena sudah mendapatkan shortest path-nya dari not S ke not C, jadi sekarang kita bisa mencari dari not S ke not T. Di sini kita bisa lihat bersama, kita bisa menggunakan rumus yang digunakan tadi, itu titik awal S dan tujuan T kita bandingkan dengan titik awal S, titik perantaranya not C ditambah titik perantara C dan titik tujuannya T, dimana dengan patok yang seperti tadi patokannya itu X pangkat 3, ST nya itu masih unlimited. Dan SC nya sorry dan untuk SC nya bisa kita lihat di matriks X pangkat 3 itu 11 dan C ke T itu 11. Jadi untuk 11 tambah 11 adalah 22. Yang sudah pasti kita tahu bersama bahwa unlimited itu lebih besar dari 22. Jadi untuk S ke T itu hasilnya 22. Berikutnya kita akan mencari not A ke not T. Ya, yang bisa kita lihat bersama di sini 5 dan 11 yang melalui dari not C. 5 tambah 11 itu adalah 16. Dan untuk B ke T, sebenarnya ini bagusnya menggunakan perbandingan, tapi kita bisa bandingkan dari sini saja. B ke C itu 3, C ke T itu 11, 11 tambah 3 itu 14. Oke, sekarang kita lanjut ke X pangkat 5. Sekarang kita akan menggunakan patokan dengan not D. Jadi not D-nya ditandai. Nah, itu sebagai patokan atau perantara dari not S ke not T. Kenapa masih dicari lagi? Karena kita akan mencari shortest path-nya. Apakah lebih dekat menggunakan C atau menggunakan D? Nah, untuk menggunakan D, kita pertama menggunakan dulu rumusnya. S ke T dibandingkan dengan S perantara D ditambah perantara D ke tujuan T. Untuk ST di sini bisa kita lihat di matriks X pangkat 4 itu 22. Untuk S ke D di matriks sebelumnya itu 12 ditambah dengan DT itu 7. Tambah 7 itu 19 ya. Jadi untuk perbandingannya 19 lebih kecil, 22 lebih besar daripada 19. Jadi kita gunakan yang lebih kecil yaitu 19. Untuk A ke T
yang menggunakan perantara not D bisa kita lihat bersama ini 3 ditambah 7 10, yang dimana jika kita bandingkan dengan sebelumnya itu lebih kecil daripada matriks sebelumnya. Dan untuk B ke T menggunakan perantara D itu 11, yang bisa kita lihat juga di matriks sebelumnya itu lebih kecil, jadi yang kita gunakan yang 11. Setelah kita menghitung untuk matriks-matriks dari X pangkat 0 sampai matriks X pangkat 6, maka bisa kita dapat untuk dari jalur tercepat untuk ke titik evakuasi saat bencana alam dari not S ke T, yakni melalui perantara D dalam matriks X pangkat 5 di sini. Karena bisa kita lihat di sini untuk nilai S ke T-nya sendiri menjadi 19. Yang sebelumnya kita cari dalam matriks X pangkat 4 yang dimana kita gunakan not C sebagai perantaranya, kita mendapatkan nilai S ke T itu 22. Nah, sementara di matriks X pangkat 5 sendiri kita hitung kembali untuk nilai S ke T-nya sendiri melalui perantara jalur not D, kita mendapatkan nilai lebih kecil dari 22, yakni 19. Nah, dikarenakan di sini untuk soalnya disuruh mencari titik tercepat, shortest path-nya atau jalur terpendek dari not S ke T. Maka kita dapat melalui not D sebagai perantara, yakni nilainya 19. Jadi seperti itu. Baiklah, sekian untuk presentasi dari kami kelompok 3 mengenai apa itu algoritma Floyd-Warshall beserta cara kerja dan contoh kasusnya. Sekiranya dapat membantu teman-teman sekalian, dan kami harap teman-teman sekalian bisa mengerti dan pahami apa yang sudah kami jelaskan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.